Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa tahannan wa tafaddal wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allahi alladzi fatarani rabbil alamin. Alhamdulillah, kita sebelumnya bacakan Fatihah terlebih dahulu. Kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW, para nabi-nabi dan rasul, keluarga baginda, para sahabat baginda, serta seluruh ulama, syuhada, orang-orang soleh yang sudah mendahului kita. Wabil khusus kepada Syekhna Murabbina Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat derajat mereka dalam surga, dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan bersama para kekasihnya, serta Allah berikan kepada kita keberkahan mereka, ilmu yang Allah titipkan kepada mereka, akhlak yang Allah rezekikan kepada mereka, dan kumpulkan kita bukan hanya di dunia yang sementara, tapi juga di dalam surganya yang selama-lamanya bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita tawassul dengan Fatihah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit bagi yang sakit di antara kita atau keluarga kita, kaum muslimin muslimah secara umum. Untuk yang punya hajat semoga Allah mudahkan, yang punya hutang Allah lunaskan, yang punya anak semoga jadikan saleh salehah, ulama mujahidin, para pejuang-pejuang agama. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, diri kita, keluarga kita asbab hidayah kepada seluruh umat. Allah terima amal kita, Allah ampuni dosa kita, dan bahagiakan kita kaum muslimin, kedua orang tua kita, wabil khusus di dunia sampai di akhirat. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawa Syekhuna Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari wa ala ma nawa Syekhuna Muhammad Arifin Ilham wa ala ma nawa jami' masyayikhina wa walidina ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah, melanjutkan kajian kita kemarin masih mengenai tentang hak dan kewajiban kita terhadap harta. Dan zakat ini bukan hanya semata-mata untuk memperbaiki hubungan kita dengan sosial, ataupun juga memperbaiki hubungan kita dengan masyarakat sekitar, memperbaiki hubungan kita dengan orang-orang manusia. Tapi yang lebih penting adalah zakat merupakan muamalah, hubungan, interaksi kita dengan Allah Jalla wa'ala. Kita meyakini dengan zakat itu bahwa harta yang Allah berikan bukan murni milik kita, bahkan bukan milik kita sebenarnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa atuhum mimmalillahi alladzi atakum. Berikan kepada mereka harta yang telah Allah berikan pada harta Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Jadi Allah gunakan bahasanya malillah. Ini hartanya itu harta Allah. Hartanya itu harta Allah. Kita cuma dikasih, cuma dititipkan. Nah, sehingga saat ketika muamalah kita dengan Allah Jalla wa'ala, hubungan kita dengan bayar zakat itu bukan semata-mata untuk membantu sesama, tapi yang lebih penting justru adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga kita nggak butuh dengan terima kasih, kita nggak butuh dengan pujian, kita nggak butuh dengan pandangan baik dari orang,
la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Orang-orang ahli surga ketika ditanya kenapa bisa masuk surga itu, mereka bilang kami ini bisa selamat di hari kiamat, merasa tenang, aman, gak merasa takut nanti di hari kiamat, karena dulu suka ngasih makan dan kami gak berharap balasan, bahkan gak berharap terima kasih. Gitu ya. Kita sebagai pemberi nggak boleh mengharap terima kasih. Namun orang yang diberi wajib selayaknya untuk berterima kasih kepada yang memberi. Malam yashkurin nasa lam yashkurillah. Yang nggak berterima kasih kepada orang, berarti dia nggak berterima kasih kepada Allah. Berarti dia nggak bersyukur kepada Allah. Ini beda cerita. Jadi yang kita inginkan adalah zakat itu adalah memang bukan, jadi nggak perlu berat, karena memang dari Allah, kemudian juga untuk Allah, dan juga ini untuk membahagiakan dan menyelamatkan diri kita. Sebagaimana orang-orang yang sakit, beli obat mahal, untuk periksa ke dokter mahal, di rumah sakit mahal, tapi nggak ada rasa sayang. Disebabkan karena apa? Sebab dia tahu obat yang dia minum, dokter yang dia bayar, rumah sakit yang dia sewa, ataupun juga pengeluaran-pengeluaran lainnya itu untuk demi kesehatan dia. Kalau orang biasanya sebut harta mah gampang dicari, tapi sehat nggak bisa dicari, susah dicarinya. Kalau udah sehat bisa nyari lagi duit, tapi kalau nggak sehat nggak bisa lagi nyari sehat. Nah ini begitu juga kita ingin pandangan kita kepada Allah itu perlu rasa, keluarkan rasa perlu, butuh, iftiqar, perlu kepada Allah, bahwa kita nggak mampu apa-apa tanpa bantuan Allah. Jadi mudah gini ya, kalau seandainya kita malas ibadah, ada 3 motivasi yang setidaknya perlu untuk kita tekankan pada diri sendiri. Satu, yang pertama, kita tidak bisa hidup tanpa Allah. Kita kata Allah itu, ya ayyuhannas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian itu sangat memerlukan Allah. Nggak bisa ngapa-ngapain. Mau sekarang suaranya bagus, ceramah bagus, lancar, ngomongnya lancar, Allah kasih sedikit saja stroke, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Mau sekarang naik sepeda, masya Allah, ototnya kotak-kotak. Kalau seandainya Allah kasih sakit perut aja, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Allah kasih mencret aja, udah nggak bisa berkutik. Jadi memang betul-betul apa yang kita lakukan betul-betul seluruhnya bergantung total kepada Allah. Kita nggak mampu apa-apa. Nah kalau sekarang kita bergantungnya kepada Allah, maka mestinya saat ketika dihadapkan dengan masalah-masalah yang ada di dunia, itu semakin getol mendekatkan diri kepada Allah. Saya suka bilang ke santri, kalau seandainya kamu sholat, kalau sakit itu jangan nggak sholat jamaah. Kalau sakit, jangan nggak sholat jamaah. Sebab justru semakin sakit, kita semakin perlu kesembuhan dari Allah. Yang menyembuhkan Allah, bukan dokter, bukan obat. Kalaulah obat itu sebagai syariat, tapi keputusannya sembuh atau tidaknya tetap dari Allah. Bahkan Allah mampu dan kuasa menyembuhkan tanpa obat. Justru malah semakin perlu tahajud, semakin perlu jamaah, semakin perlu zikir. Makanya jangan diam, jangan alasan sakit sehingga jadi lemas. Sebaliknya, sama juga seandainya kita sekarang ada kesulitan uang, miskinlah, apa-apa sulitlah, usaha bangkrut, justru semakin perlu sedekah. Karena bukan sebaliknya, nanti aja sedekahnya kalau sudah kaya. Ini enggak sebaliknya, justru karena kita semakin perlu dikayakan oleh Allah Jalla wa'ala, semakin penting untuk kita bersedekah. Jadi jangan tunggu atau jangan makin lemas, ataupun juga jangan semakin jauh saat ketika justru ada masalah. Malah ini logika mukmin tuh gitu, karena logika mukmin kita nggak bisa dapat apa-apa, nggak mampu ngapa-ngapain kecuali dengan bantuan Allah. Ini logika mukmin, sudah jelas ini ya. Kalau seandainya dulu ada ulama namanya Imam Zakaria Al-Ansori. Imam Zakaria Al-Ansori ini gurunya Imam Ibnu Hajar. Beliau itu cerita, beliau itu ngomong, setiap saya sakit, semakin sakit kerasnya, semakin keras sakitnya, semakin rajin ngajinya, ngajarnya, taklimnya, ngajar. Kalau sakit itu makin kuatin. Kata beliau, astashfi bihadzal majlis. Saya nyari kesembuhan dari Allah
Tawasulnya minta perantara amalnya melalui amal ngajar. Jadi kalau di antara bapak-bapak, ibu-ibu ada hajat, jadikan saja ini majelis ini sebagai tawasul. Bertawasul dengan amal ini disepakati ulama. Siapa saja ulamanya itu bertawasul dengan amal karena Nabi yang ngajarkan. Jadi dengan majelis ini ya Allah saya minta bla 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 terserah. Nah, kalau saya juga berharap kalau seandainya selama majelis kita ini dicucuri dengan rahmat, dikerumuni dengan malaikat. Ini harus diyakini. Bukan dongeng, bukan semata-mata untuk gaya-gaya, enggak. Kita memang Rasulullah SAW yang bilang. Jadi kita kalau sekarang dikerumuni malaikat, dicucuri rahmat, disebut nama kita satu persatu di hadapan Allah Jalla wa'ala, depan Jibril, seakan-akan Allah enggak ngelihat bagaimana hebatnya dan ibadahnya Jibril, Mikail, dan juga malaikat. Allah seakan-akan enggak pernah banggain malaikat depan kita tuh enggak pernah. Tapi kita baru beramal sedikit, ini kasih sayangnya Allah itu. Baru beramal sedikit ngaji yang walaupun sambil ngantuk, yang walaupun sambil ya ngelamun apa sebalang, ternyata tetap disebut namanya oleh Allah Jalla wa'ala, dibanggakan. Tuh, itu hamba yang kemarin yang dulu kalian nggak bolehkan saya menciptakan mereka. Yang dulu kalian pernah komplain saat ketika saya mau menciptakan manusia, kalian komplain kan kami sudah beribadah, cukuplah dengan ibadah dan tasbih takdis kami. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Itu ternyata mereka juga bisa beribadah kepada aku yang walaupun aku ciptakan nafsu kepada kalian. Jadi ini luar biasa, harus difahami dan harus betul-betul diyakini sehingga kita punya motivasi, yaitu yang pertama ibadah itu dengan merasa butuh dengan Allah, merasa perlu dengan Allah, merasa berhajat kepada Allah pada semua yang kita mau, apa saja. Yang kedua ya imma kita beribadah itu karena ada iming-iming, itu sudah banyak hadis-hadis fadilah-fadilah nilainya apa segala macam. Kalau seandainya kurang termotivasi untuk tahajud, silahkan baca saja hadis-hadis fadilah keutamaan tahajud. Kalau seandainya kita ingin sedekah, silahkan baca keutamaan fadilah hadis keutamaan tentang sedekah. Begitulah selanjutnya, sholatnya, ngajinya, puasanya, semuanya. Kira-kira dari rentetan dan dari senarai daripada daftar balasan-balasan yang Nabi janjikan, zikir-zikirnya ataupun amalan-amalannya, dari daftar keutamaan itu, mana yang tidak kita perlukan dan mana yang tidak kita butuhkan dunia sampai akhirat. Misalnya saja tahajud misalnya. Dari tahajud itu tuh ada kebiasaan orang soleh. Dia akan menjadi, kata Nabi, mu'afatun lil abdan, akan menjadi kesehatan untuk badan. Dia akan menjadi penghapus dosa, manhatun anil ithmi, dia akan mencegah daripada dosa, menghapus dosa yang sudah lalu dan mencegah dosa yang akan datang. Pun juga dia muqarribatun ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Banyak sekali mengangkat derajat, macam-macam. Dari satu persatu fadilah itu, mana yang tidak kita perlukan di hadapan Allah, dunia sampai akhirat. Nah, maka kalau seandainya kita sering baca-baca fadilah keutamaan tersebut, kita akan termotivasi untuk ibadah. Sama juga masalah zakat. Atau yang ketiga, motivasi ibadah adalah takut. Takut kena azab, takut dirugikan, takut ditipu, takut kebakaran, takut banjir, takut kecopetan, takut sehingga ada motivasi-motivasi amal yang sifatnya penjagaan. Atau takut kepada akhirat, takut di akhirat dengan nerakanya, dengan jembatan Shiratal Mustaqimnya, dengan haul huru hara hari kiamatnya, ataupun juga dengan timbangan yang menegangkan, persidangan yang besar dan maha agung. Dan satu persatu ketakutan-ketakutan itu bisa jadi motivasi kita untuk ibadah. Kadang-kadang Allah gitu ngasih, dikasih nikmat enggak juga ingat, nikmat enggak juga ingat, akhirnya dikasih musibah baru taubat, dikasih musibah baru hijrah. Baru hijrahnya tuh setelah ditimpukin dulu pakai batu-batu. Kalau syukur-syukur nggak datang burung ababil baru hijrah, batu-batu dari neraka. Nah ini kita sekarang juga masalah zakat ini kemarin kita sudah bicarakan bahwa baik dari sudut kita perlu, bahwa kita sangat memerlukan penjagaan terhadap harta kita,
betul ya. Apa yang sudah kita usahakan kita nggak mau ludes begitu saja, hilang begitu saja, hancur begitu saja, disebabkan karena zakat kita yang tidak dikeluarkan. Nabi SAW katakan, ma khalatatis shadaqah malan illa afsadathu, riwayat Baihaqi, tidaklah zakat itu tercampur dengan harta kita, artinya nggak dikeluarkan, melainkan zakat itu akan merusak, membinasakan harta yang kita miliki. Dulu itu di Sewun, di Yaman, Sewun, ada musibahnya datang hama belalang. Jadi sawahnya ataupun juga pertaniannya pada hancur gara-gara disebabkan hama belalang. Kecuali satu bidang tanah yang tanamannya full, utuh, nggak ada sama sekali belalang yang makan. Padahal yang lainnya udah habis dikerubutin dan juga dihancurkan oleh hama belalang, tapi ternyata ada satu bidang tanah yang tidak termakan dan tidak dihabiskan, dihancurkan oleh belalang, ternyata milik Habib Ja'far bin Syekh. Kemudian dicari orangnya, rupa-rupanya beliau karena mengeluarkan zakat dengan dilebihkan. Karena takutnya kalau zakat ngepas, itu maksudnya, itu takutnya kurang perhitungannya. Jadi dilebihkan sedikit secara sempurna dan secara tepat sehingga Allah jaga, Allah taskhir, Allah tundukkan belalang sehingga belalang enggak makan itu, enggak makan tanaman daripada Habib Ja'far tersebut. Jadi ini juga penting, kita perlu kepada Allah untuk menjaga harta kita. Belum lagi juga dengan yang kedua, dengan iming-imingnya. Kalau para ulama bilang az-zakatu lughatan an-nama, zakat secara bahasa itu artinya pengembangan. Hari ini kita mengembangkan harta tuh investasinya, sahamnya, bisnisnya, itu dalam rangka mengembangkan harta yang kita miliki. Tapi kalau Allah katakan wayur bis shadaqat, Allah akan mengembangkan dengan cara disedekahkan. Allah akan kita bisa investasi, kita akan bisa mengembangkan harta kita justru dengan zakat dan sodako. Kita investasinya langsung ke Allah Jalla wa'ala. Ini yang Allah katakan. Riba itu haram kalau sesama kita. Tapi kalau riba kepada Allah boleh. Karena Allah yang bilang, wa yurbis sodakot. Allah akan meribakan, melipat gandakan, memperanakkan harta dengan sodako. Itu yang Allah janjikan. Jadi kita kalau ngutangin orang, nggak boleh kita bilang nanti balikinnya lebih. Dengan cara apapun, baik itu dengan uang sama, ini saya 50.000 ngutangin 50.000, balikinnya 75 sama-sama uang, atau ini saya pinjemin 50.000 tapi tolong saya juga boleh make mobil kamu, itu juga riba, paham ya? Jadi nggak mesti sama-sama duit, ini nggak boleh utang tapi pakai syarat ada tambahan yang lainnya. Ini saya kasih utang tapi saya juga boleh make motor kamu, ataupun juga saya macam-macam, termasuk juga barang gadai. Gadainya apa? Coba barang gadainya apa? Gadainya ini saya gadaikan motor, tapi boleh make. Nah, sedangkan hutangnya nggak terkurangi. Dia make motor, hutangnya nggak terkurangi. Padahal kalau seandainya motor itu disewakan ada nilainya. Nah, ini nilainya itu adalah riba. Nah, itu yang jadi permasalahan. Kita nggak boleh kayak gitu kepada orang, tapi kepada Allah boleh. Karena Allah yang sendiri yang janjikan. Allah bilang wa may yuqridillah, orang yang wa man aqradallahu qardan hasana, siapa yang menghutangkan kepada Allah dengan hutang yang baik, maka Allah akan lipat gandakan. Berarti Allah akan ribakan. Jadi Allah sendiri, kita boleh menjanjikan riba itu hanya kepada Allah Jalla wa'ala, karena Dia yang sanggup. Terus kemudian kita juga takut bisa motivasi zakat itu disebabkan karena kita takut kepada akhirat atau ancaman-ancaman apapun. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah, siapa orang yang tidak mengeluarkan emas dan peraknya, wala yunfiqunaha fisabilillah, enggak dikeluarkan sesuai jalan agama Allah, artinya tidak dizakatkan, fabasyirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira dengan azab yang pedih. Berilah kabar gembira dengan azab yang pedih. Iya, itu kata Allah. Jadi Allah tuh suka nyindir. Basyirhum artinya kabar gembira, tapi dengan
Azab yang pedih ini nyindir gitu. Silahkan bergembira dengan azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha, ketika nanti pada hari kiamat mereka akan dipanaskan di atas emas dan juga perak ataupun duit ataupun juga hartanya, dijadikan, kata Nabi, sufihat lahu sofaih, akan ada lempengan kayak bikin martabak telur, itu ada lempengan, ada tempat masaknya itu rata. Itu seperti itu akan ada di neraka besar sekali. Kemudian orang-orang yang nggak bayar zakat dia akan dipanggang. Yuhma itu. Fatukwa biha jibahuhum, pertama palanya dulu kebalik, tengkurap. Jibahum wa junubuhum, dan juga sampingnya. Persis kayak bikin martabak telur. Wa zuhuruhum, dan baru punggungnya. Jadi tengkurap dulu, nyamping, punggungnya. Allah karim. Sampai kapan? Sampai besinya itu dingin. Kemudian nanti sudah dingin, panasin lagi. Begitu lagi, panasin lagi. Terus sampai kosong. Nah, dulu itu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu pernah cerita. Beliau bilang ada kumpulan dari tabi'in datang kepada seorang tabi'in namanya Abu Sinan. Seorang tabi'in. Suatu ketika datang kepada tabi'in Abu Sinan ini, kumpulan dari tabi'in, terus duduk majelis, bertamu, ngobrol sebentar, terus kata Imam Abu Sinan, yuk kita ikut saya semuanya teman-teman untuk ziarah salah seorang tetangga saya yang saudaranya meninggal dunia. Pergi, akhirnya bersama-sama datang takziah, ternyata saudaranya ataupun juga tetangganya ini sedang nangis terseduh-seduh. Dikasih penghiburan, udah sabar, ini milik Allah, semuanya sudah ketetapan Allah, kita pun juga bakal mati juga. Jadi sudah dikasih tahu seperti itu, tetap saja nangis. Jadi karena seperti itu tangisan yang nggak mau berhenti, akhirnya kumpulan daripada tabiin ini bertanya, sebenarnya apa yang membuat kamu menangis? Kalau urusan mati, kita pun juga akan mati. Jadi kata dia, saya bukan menangisi kematian saudara saya, tapi yang saya tangisi saat ketika saya tadi habis menguburkan, sudah orang-orang udah pada pulang, tiba-tiba saya mendengar jeritan tangisan. Tangisan dari dalam kubur, afroduni wahida, mereka tinggalkan saya sendirian, uqasil azab, saya menahan azab ini sendirian. Ada tangisan dari dalam kubur saudara saya seperti itu. Akhirnya karena saya ini, kata si mayit itu di dalam kubur, saya padahal dulu kuntu asumu wa akum, dulu saya sholat, dulu saya puasa, dulu saya sholat, dulu saya puasa. Karena saya kasihan, saya penasaran, saya gali lagi. Pas dibuka ternyata ada api, di sekeliling lehernya ada api, di samping menyampingnya ada api. Saya kasihan, saya mau tolongin, ternyata api menjilat tangan saya. Dia keluarkan tangannya di hadapan para tabiin, tangannya sudah hitam legam dan gosong, cuman sekali sentuh saja. Allah karim. Ternyata ditanya, para tabiin tanya, kenapa sampai seperti itu? Dulu emang apa amalannya apa? Dulu iya dia puasa, betul, ibadah rajin, tapi ibadah sosialnya, zakatnya enggak dikeluarkan. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita percaya ya enggak percaya terserah. Orang selama ini kayaknya enggak ada, itu kayak sinetron Indosiar itu mah. Ya innalillahi wa rajiun. Ini kan kebanyakan nonton film. Jadi kalau seandainya percaya nggak percaya itu terserah, terpulang kepada masing-masing, terserah. Tapi yang jelas, yang kita percaya atau kita yakini adalah kabar-kabar dari Rasul. Dan kemungkinan Allah berikan keistimewaan untuk mendengar azab kubur itu mungkin kepada siapapun yang Allah pilih. Mungkin sekali lagi ya, mungkin saja orang yang bukan nabi alias wali, kekasih-kekasih Allah, itu mungkin saja dia mendengar ataupun mencium wangi ataupun juga apa saja keanehan-keanehan yang terjadi di kuburan dan Allah perlihatkan. Jadi tidak mesti seorang nabi. Ulama katakan mukjizat yang terjadi pada seorang nabi mungkin berlaku pada seorang wali. Sekali lagi ya saya ulang ya. Setiap mujizat, ada mujizat Nabi Ibrahim nggak mempan dibakar api.
Ternyata ada seorang ulama namanya Abu Muslim Al-Khawlani juga nggak mempan dibakar api ketika sedang disiksa oleh Al-Aswad Al-Ansi, salah seorang pengaku nabi palsu. Ini nabi palsu. Ternyata pun juga terjadi. Ini bukan debus ataupun juga bukan ilmu sihir, enggak, tapi memang karomah daripada Allah Jalla wa'ala. Di dalam Al-Quran ternyata ada seperti Sayyidatuna Maryam yang jelas bukan nabi. Maryam perempuan. Maryam ini hanya seorang waliyah, kekasih Allah Jalla wa'ala. Beliau mendapatkan rezeki ataupun mendapatkan makanan hanya dengan zikir dalam rumah, dalam mihrab. Fawajada indaha rizqo. Ketika Nabi Zakaria lihat kok di mihrabnya ada buah-buahan yang masih segar dan gak sesuai dengan musimnya, jadi gak mungkin dikasih orang. Qala anna laki hadha. Ini dari mana? Qalat huwa min indillah. Dari Allah langsung. Ini Maryam, padahal bukan nabi. Jadi mungkin karomah ataupun juga kelebihan dan juga kemuliaan, keanehan-keanehan, keajaiban-keajaiban yang berlaku dan terjadi bukan kepada nabi, itu sudah Allah ceritakan dalam Al-Quran dan kita wajib percaya dengan adanya karomah. Tapi adapun cerita-cerita seperti ini mau percaya silakan, enggak juga enggak apa-apa, tapi itu sudah diceritakan oleh ulama yang insya Allah tidak berdusta. Ini tentang seputar ilmu fadhail. Jadi apapun motivasinya, baik untuk menjaga harta kita di dunia atau mengembangkannya, baik karena kita ingin mendapatkan surga yang abadi pada hari kiamat, ataupun juga takut dengan azab Allah di hari kiamat, apapun motivasinya, maka yang penting adalah zakatnya. Dan ini penting sekarang kita masuk kepada bahagian masail ataupun juga permasalahan-permasalahan zakatnya. Ada lembaran yang saya bagikan. Ini sebagai oleh-oleh aja. Takutnya gini, kalau nggak dikasih oleh-oleh, ya ngajinya sih serius, kayaknya serius. Sampai rumah udah hilang. Baru naik motor udah apaan tadi, ngaji apaan tadi ya, pokoknya gitu, nggak jelas pokoknya kan. Tiba-tibanya udah hilang semuanya. Nah, maka dikasih oleh-oleh di sana, di kertas biar bisa ngulang di rumah. Ada muqaddimah atau pendahuluan yang saya sampaikan di sini, yaitu fatwa dan keterangan dari Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, sudah meninggal almarhum, Allah yarhamuh, dalam kitab Fiqih Islami wa Adillatuhu, walau iftaradna anna talfiqa kullahu ghairu jaizin. Ini pembahasan beliau. Kata beliau, kalau seandainya kita asumsikan bahwa talfik itu tidak boleh sama sekali. Talfik itu apa? Talfik itu menggabungkan mazhab. Begini, saya wudunya, tata cara wudunya fardu-fardu saja, rukun-rukun sesuai mazhab Imam Syafi'i. Tapi mau batalnya pakai mazhab Maliki. Paham nggak? Mazhab Maliki kalau nyentuh perempuan, nyentuh istri, selama nggak ada syahwat, nggak apa-apa. Mazhab Maliki. Mazhab Hanafi nyentuh perempuan walaupun syahwat selama nggak jima, nggak batal. Jadi, tapi wudunya ataupun rukun-rukunnya saya maunya pakai mazhab Syafi'i yang mudah. Kepala cuman gini-gini doang. Ini kan mudah kan, mazhab Syafi'i kan mudah-mudah aja. Nah, ini disebut dengan talfik. Dalam bahasa ulama atau dalam bahasa fikih dan usul fikih disebutnya dengan talfik, penggabungkan, pencampur adukan mazhab dengan mazhab. Bagaimana hukum talfik? Talfik itu sendiri ada perbedaan pendapat ulama. Pendapat yang pertama, talfik sama sekali nggak boleh. Kalau mau batalnya pakai Syafi'i, ya berarti rukun dan syaratnya pakai mazhab Syafi'i, satu paket. Jelas ya? Kalau seandainya mau zakatnya, misalnya yang kemarin tuh rame sekali masalah zakat beras, zakat uang, zakat uang boleh nggak pakai nilai dengan beras, sedangkan kalau pakai uang mestinya ikut mazhab Hanafi, yang takarannya harus ikut Hanafi dan nggak boleh pakai beras karena beras nggak ada di mazhab Hanafi, adanya gandum, adanya jelai. Nah, atau kurma. Kalau seandainya kita ikut talfik itu nggak boleh, berarti maknanya orang yang zakat pakai duit harus ikut takarannya takaran mazhab Hanafi, minimal 48.000 kalau udah hitung pakai gandum yang termurah, atau sampai 55.000 atau 56.000 itu kalau ikut mazhab Hanafi, karena takaran gramnya beda, kilogramnya beda, dan juga dia nggak pakai beras. Nah, sedangkan kalau kita pakai beras,
Paham ya? Kalau kita pakai harga beras, berarti ada talfik. Karena yang memperbolehkan pakai beras itu mazhab Syafi'i, tapi mazhab Syafi'i nggak boleh pakai duit. Paham sudah sampai sini ya? Sekarang saya ulang. Mazhab Syafi'i itu boleh ngeluarin zakat pakai makanan pokok termasuk beras. Sudah ya? Tapi nggak boleh pakai duit, uang. Mazhab Hanafi ini boleh pakai duit, tapi nggak boleh pakai beras. Hanya boleh kurma, gandum, sama jelai. Jelai itu kayak oats. Kalau di Malaysia itu disebutnya barley, sana sebutnya. Lebih kurang begitu. Jadi nggak ada beras tuh nggak ada. Tambah lagi takarannya beda. Kalau di mazhab Hanafi takarannya itu 3,8 kilo gandum. 3,8 kilo. Kita 2,5 kilo, jauh kan? 2,5 kilo kita ini beras. Zakat fitrah 2,5 kilo, bener ya? Sedangkan mazhab Hanafi harus 3,8. Dari takarannya beda, dari jenisnya beda. Jadi kalau mau pakai uang sekalian satu paket mestinya sama mazhab Hanafi. Jelas sudah sampai sini ya? Mestinya begitu, biar tidak talfik. Nah, talfik itu kayak tadi, berasnya ikut Hanafi dari sudut make duit, tapi takarannya ikut mazhab Syafi'i, berasnya ikut mazhab Syafi'i. Jelas? Oke ya. Nah, sekarang talfik itu boleh enggak? Nah, sependapat pertama, menurut kebanyakan ulama, talfik itu enggak boleh sama sekali. Ya. Pendapat yang kedua, boleh dengan syarat, ada maslahatnya. Nah, gitu. Nah, talfik yang ada maslahatnya ini lebih maksudnya talfik itu yang diperbolehkan kalau ada maslahat, pertimbangan macam-macam, ada beberapa syaratnya. Ini lebih dikuatkan oleh ulama-ulama Mesir, termasuk juga ulama Syam, yaitu Dr. Wahbah Zuhaili ini. Beliau lebih berpendapat bahwa talfik penggabungan mazhab dengan mazhab itu boleh. Yang penting ada syaratnya, enggak sembarang orang ulama yang menentukan boleh atau tidak bolehnya, gitu ya, bukan karena nafsu dan macam-macam. Nah, sekarang kata beliau, kalaulah kita ikut pendapat yang mengatakan bahwa talfik itu haram mutlak, mau dia ada maslahat atau enggak ada maslahat, pokoknya enggak boleh talfik. Kalau mau ikut mazhab satu paket gitu, paham ya? Kata beliau, kalaulah kita ikut pendapat yang pertama, kata beliau, fa in takhayyarul hakim li ra'yin wa ja'alahu qanunan nafidzan. Tapi kalau sudah pemerintah menetapkan satu undang-undang, memilih satu pendapat, kemudian dijadikan undang-undang yang berlaku, seperti contohnya Menteri Agama nanti, ini Menteri Agama memutuskan, kita zakatnya fitrah boleh pakai duit dengan harga beras. Itu taufik ini. Paham ya? Taufik. Tapi sudah jadi undang-undang, sudah jadi putusan PMA, keputusan Menteri Agama. Maka kata beliau, al-hukmu yaqwa al-hukmu. Maka hukum yang diputuskan undang-undang tadi itu akan menjadi kuat. Wa in kana dhaifan. Wa in kana walau kana qaulan dhaifan. Walaupun pendapat ulama itu pendapat lemah. Karena pemerintah dia pasti akan menilai dari banyak sudut. Baik kemaslahatannya, kesiapan masyarakatnya, sosialnya, macam-macam. Dia akan melihat dari berbagai sisi dan punya staf ahli. Gitu ya. Makanya jadi yang saya pakai itu ini. Ketika pemerintah sudah menetapkan satu pendapat dari sekian banyak pendapat, dia milih misalnya, pokoknya kita dalam hal ini ikut mazhab Maliki misal. Dalam hal ini kita ikut mazhab Syafi'i. Itu boleh-boleh saja dan itu pendapat terkuat di satu negara. Bahkan dilanjutkan sama beliau, kama qarraral ulama, sebagaimana ulama menetapkan. Bal wa yujibu ta'ata, dan juga bahkan hukum tadi itu wajib ditaati. Idza lam yakun amron bimaksiatin mutayaqqanah syar'an. Kecuali kalau memang secara syariat perintah itu atau keputusan itu ada maksiatnya. Maksiat secara pasti gitu ya. Menurut syariat ini bermaksiat.
nggak ada perbedaan pendapat ulama. Oh, ini perintah pemerintah, keputusan pemerintah seperti ini nggak wajib ditaati. Jelasin ya. Nah, jadi oleh karena itu, karena mukaddimah ini, maka saya lebih mendahulukan biar mudah kepada orang awam dan tidak bertentangan dengan apa yang diputuskan oleh pemerintah, maka kita pakai putusan Menteri Agama tentang zakat. Gitu ceritanya, begitu ceritanya. Jadi gitu ya. Kemudian sebab gini, polemiknya, misal contoh, kalau pakai kitab fikih klasik, nggak ada zakat profesi, Pak. Zakat gaji itu nggak ada kan? Jadi baik itu dari mazhab Malikinya, Hanafinya, Hambalinya maupun Syafi'inya. Nah, zakat profesi ini baik dari pendapatan ataupun juga dari jasa, itu adanya justru di ijtihad, hasil dari pemikiran dari ulama-ulama kontemporer. Gini contohnya, masa iya petani yang capek-capek panas-panas, terus dapatnya sekitar 524 kilo misalnya ya, petani beras misal, capek-capek panas-panas, dia ngeluarin zakatnya itu paling tidak 5%. Paling tidak itu. Kalau dia ngairin airnya pakai perawatannya pakai biaya, pengairannya, itu ngeluarkannya 5%. Kalau tanahnya tanah tada hujan yang nggak perlu pakai biaya pengairannya, pakai irigasi misalnya, itu kenanya 10%. Bapak boleh bayangkan dari 524 kilo, 10%-nya aja udah berapa? 50 kilo. Ini petani capek-capek. Terus sekarang ada manajer bank ataupun juga CEO apa atau bisnismen apa, dapatnya miliarot. Itu jamak dari miliar atau miliarot. Dapatnya ratusan juta. Tapi ternyata katanya nggak kena zakat misalnya. Soalnya ini kan gaji. Bukan dari hasil pertanian, nggak ada, bukan dari pertanian, bukan dari perdagangan. Ini kan gaji aja. Oh, kayaknya dari sisi keadilan dan kemaslahatan nggak kena. Nah, oleh karena itulah ulama kontemporer berijtihad, gitu ya, menetapkan ini zakat profesi. Profesi itu dari pendapatan, yaitu gaji atau jasa. Jasa contohnya menyewakan ini, menyewakan itu, menyewakan rumah kontrakan misalnya. Sewa jasa rental mobil, itu semua dianggap pendapatan. Jelas ya, zakat profesi. Nah, nisabnya itu seukuran dulu ini, awal-awal ditetapkan, 653 kg gabah. Gabah itu beras masih ada kulitnya. Atau kalau bersih beras doang, 524 kg beras. Coba sekarang, harga beras 1 kilonya berapa? Apa nggak ada yang beli beras apa? Tuh kan, perbedaan pendapat ulama kan? Harga beras aja udah berbeda pendapat kan? Ya yang Bapak makan deh, yang biasanya yang normal itu ya, rata-rata 10.000. Kalau 10.000 biar gampang hitungnya sebenarnya, nggak mau 12.000 kan? 10.000 kali 524 berapa? Berapa? Ayo dong, jujur dong, berapa? 5 juta? Nah, berarti punya gaji 5.240.000 itu udah keluar 2,5%. Jelas ya dia? Waduh, berarti selama ini gitu lebih kurang salah. Ini kalau ikut keputusan yang lama, gitu ya. Asalnya atau punya tadi penghasilan dari rental mobil kah, dari sewa kontrakan kah, ternyata punya dapat sebulan itu 524.000, langsung keluar 2,5%. Berapa kira-kira? Nah kan, 2,5%. Ayo bang, langsung bang, biar langsung kita kan. Zakat itu yang ngitung, nggak mau ngitung yang nggak usah belajar zakat. 2,5%. Dibagi 40 dah, gitu aja mudahnya. 5, 2, 40 bagi 40 berapa? Nah, 131.000. Jadi punya 5 jutaan tadi 240, keluarnya 130 ribuan zakat. Ini ikut keputusan, wah alhamdulillah, berarti udah dirubah kan? Ini ikut keputusan yang lama, 2014. Ternyata putusan menteri berikutnya dirubah.
gitu. Dirubahnya karena ada masukan dari MUI. Jadi kalau di sini profesi itu jadi mau dikiaskan kemana? Ke emas atau ke pertanian, gitu ya. Kalau tabungan itu jelas ke emas karena 1 tahun full. Tapi kan kalau profesi sifatnya dapatnya perbulanan lah, kita biar itu bulanan ya kan, dapatnya itu nggak nunggu setahun. Jadi mau nggak mau seperti dikiaskannya seperti pertanian. Kalau seperti pertanian maka nisabnya juga seperti pertanian. Cuma yang aneh kewajibannya tetap seperti emas 2,5%. Kalau ikut pertanian lebih keren lagi 10%. Kalau ikut pertanian minimal 5% deh coba. Berarti 2 kali lipat, berarti 131 berarti 260. Kalau ikut bener-bener ke pertanian, karena ulama masih kasihan kan, akhirnya jadi udah ikut aja emas. Karena melihat dari uangnya, jadi 2,5%. Melihat dari sisi ini uang itu nilainya disetarakan dengan emas. Itu asal muasalnya nih, kenapa jadi ijtihadnya kok gini ya? Dari sisi satu dibilang emas tapi nggak ada haul, nggak ada wajib setahun, tapi kayak pertanian, tapi di samping itu kewajibannya tuh 2,5% doang kayak emas. Nah ini maka dari sana. Akhirnya ini setelah dapat masukan dari MUI tahun 2019 itu dirubah kembali putusannya ini. Jadi nisabnya kadar minimal yang wajib zakat itu kalau kita punya seukuran uang minimal atau pendapatan 85 gram emas. Berarti kalau sekarang 1 gramnya udah berapa? 1 juta. Nah, dagang emas pasti tahu dah pedagang emas nih biasanya mini gold dengan itu. 85 gram berarti 85 juta. Kalau pendapatannya 85 juta, baru keluar 1/40-nya. 2,5%. Berapa? Nah kan? 2 juta. Dibagi 40. 2 juta 125. Benar nggak Bang? Hah? 2.125 karena 5 juta bagi 4 125 1.250 kan? Berarti 125. Jadi 2.100. Bener nggak ini? 2 juta? Iya benar, 2.125 keluarnya. Kalau punya penghasilan segini. Ini enggak sebulan. Yang punya bulanan maksudnya ini, yang punya bulanan dulu. Kalau ikutnya per bulan. Gitu ya. Kan kita bicara penghasilan gitu ya. Ini belum bicara perdagangan. Lain. Tenang. Pemirsa harus nggak usah buru-buru ini. Episodenya masih lanjut, tenang aja. Terus ini kalau penghasilan, berarti kalau penghasilan itu dapatnya bulanan. Itu dikurangi dulu nggak uang makan, uang kontrakan, uang cicilan-cicilan? Enggak. Gitu ya. Sama kayak petani, ya dia dapat panen langsung keluar. Jadi nggak nunggu ini buat biaya anak sekolah dulu kurangin, terus sisanya sampai nisab, nggak bukan begitu. Yang kayak gitu tuh nanti perdagangan, gitu ya, sama perindustrian. Nah tinggal Bapak pilih aja nih. Mas, Bapak gini, saya harap dulu begini Bapak Ibu ya. Saya harap yang ngaji ini jangan hanya mikirin buat saya gitu ilmunya. Sehingga saya bukan ini. Jadi nggak diingat itu akhirnya. Ya, ilmunya semata-mata buat pribadi. Jangan maksud saya, ini justru saya inginnya bapak-bapak ibu-ibu tuh memang ngerti, sehingga buat saudara, buat teman-teman, buat tetangga, itu bisa ngingetin. Oh, kamu kan karyawan, berarti segini zakatnya. Tapi juga nggak ada embel-embel, zakatnya ke saya aja. Oh gitu tuh, sekalian ngitungin, sekalian saya juga mustahik gitu ya. Modus nih kan. Itu penghasilan ya. Jadi itu per bulan keluarnya. Setiap waktunya itu setiap kali penerimaan. Gitu ya. Itu kalau sekali nerima 85. Tapi kalau dalam setahun sampai 85 juga keluar, tapi setahun sekali. Gitu ya. Kalau memang gajinya itu setahun 85, ini kalau ikut pendapat ini ya. Kalau ikut beliau
Menteri Agama, berarti setahun itu 85 juta, setahun itu baru dapat 85 juta, juga tetap keluar 2,5%. Tapi cuma sekali setahun. Tapi kalau tiap bulan dapat segini, atau 6 bulan dapat 85 juta, keluar. Lebih kurang kan? Kemudian nanti 6 bulan berikutnya 85 juta, keluar lagi. Pokoknya setiap kali penerimaan 85 jutaan. Gitu ya. Ya tergantung naik turunnya fluktuasi dari harga emas tentunya ya. Ini yang penting pokoknya senilai emas gitu. Nah, afdolnya gitu maksud saya. Kenapa saya cantumkan? Kan udah dirubah putusan Menteri Agamanya. Ya gitu ya. Kenapa kok saya cantumkan lagi afdolnya, kehati-hatiannya ikut yang fatwa pertama. Keputusan pertama atau nisabnya itu cukup dengan dapat gaji 5.240.000 pendapatan, baik itu dari pendapatan gaji ataupun juga pendapatan jasa. Jasa apa saja? Jasa kuli bangunan, jasa cleaning service, macam-macam itu jasanya. Ini kena zakat 2,5%. Ini kehati-hatiannya begitu. Gitu. Kalau udah keluarin begitu nggak kena lagi nanti dia yang 85 gram emas itu, karena pasti udah masuk. Gitu ya. Nah, nisabnya lebih kecil, 5 jutaan doang, itu sudah keluar 2,5%. Gitu. Ya biar nggak pelit-pelit amat ya 3% lah, jangan 2,5 atau 2,5-nya itu yang bikin ribet kan. Dari kalian 3%. Baru ini zakat dagang. Ini kemarin sudah saya sebut juga ini sebenarnya. Jadi sudah ada trailernya, video potongan-potongannya itu, jadi nggak seru lagi kan. Nah ini zakat perdagangannya itu nisabnya. Nisabnya pakai 85 gram emas, gitu ya. Dilihat dari selisih aktiva lancar, pemasukan, kasnya, semuanya tuh. Dengan pemasukan termasuk juga piutang-piutang, orang-orang yang bakal bayar utang di tahun itu, cicilan-cicilan mereka semuanya, itu namanya aktiva lancar. Dikurangi pada satu haul, artinya di satu tahun, dikurangi haulnya itu nggak mesti tahun itu nggak mesti dari awal tahun ya. Dari awal kita mulai dagang. Diingat ini, dari mulai awal dagang. Kalau dagangnya awalnya Lebaran Haji, ya berarti awal tahun haulnya dari Lebaran Haji. Berarti nanti kita akan menghitung zakat dilihatnya di akhir tahun nanti, berarti Lebaran Haji tahun depan. Gitu ya. Ini dikurangi dengan kewajiban jangka pendek. Ini kewajiban cicilan yang kemarin saya sebut. Sewa rukonya, gaji karyawannya, hutang-hutang yang wajib dibayar di tahun itu keluarin dulu. Nah, kewajiban jangka pendek. Jangka pendek itu maksudnya haul itu. Pada haul tersebut, pada tahun tersebut. Kemudian setelah sudah dikurangi, selisihnya tuh sampai enggak 85 juta. Gitu maksudnya. Selisihnya dari pendapatan, kemudian dikurangi kewajiban tadi sudah, selisihnya baru dilihat sampai enggak 85 jutaan dari 85 gram emas. Tapi tergantung harga emas terakhir. Ketika di akhir haul ya, ngelihatnya hanya di akhir. Mau awalnya modalnya cuma 100.000, ternyata di akhir tahun jadi 100 juta, itu berarti yang tetap kena zakat. Mau modalnya awalnya 100 juta, ternyata di akhir tahunnya nyusut jadi tinggal 1 juta, nah ini juga nggak kena zakat. Pokoknya patokannya di akhir. Jelas ini kan? Dagang tuh begitu. Wajibnya 2,5%, waktunya setiap akhir haul. Jelas ya? Kemudian zakat perindustrian. Ini produksi atau dalam produksi barang atau jasa. Walaupun dia enggak mendagangkan. Dia punya cabang lagi atau punya tim khusus untuk atau perusahaan khusus yang menjualkannya. Nah, ini tetap kena zakat. Zakatnya zakat perindustrian. Agak beda dikit sama perdagangan. Kalau dia produksinya barang ya sama seperti perdagangan memang, tapi kalau bidangnya bidang jasa, ekspor impor atau jasa transportasi, itu kan nggak ada barangnya kan yang dinilainya, maka dia bedanya nisabnya adalah seukuran pakai pertanian. 653 kg gabah atau tadi 500 berapa? 24 kg beras. Gitu ya. Zakatnya kalau jasa itu berarti sama seperti pendapatan.
Seperti zakat pendapatan tadi di awal. Kalau industrinya berupa bidang jasa. Gitu. Di akhir haul, nggak setiap menerima, tapi di akhir haul 2,5% keluarnya. Kemudian zakat uang dan surat berharga tuh macam-macam, anak pun nggak terlalu ngerti itu wesel, proms apa segala macam itu ya pokoknya cari sendiri di internet. Kalau ini definisinya apa pula nih kan? Kita taunya uangnya aja. Nah kalau uang ini zakat tabungan. Beda, kalau yang tadi itu zakatnya penghasilan, pendapatan. Kalau uang itu yang ditabung, maka dilihatnya di setiap akhir tahun, nisabnya 85 gram emas, kemudian 2,5% dikeluarkannya. Sama dengan emas, ini sama emas, sama perak, ya begini juga. Cuma bedanya kalau perak, dia pakai nisabnya nisab perak, itu saja. Termasuk juga logam mulia. Logam mulia misalnya punya, ini keputusan Menteri Agama begitu ya. Kalau kitab klasik nggak ada. Seperti misalnya punya rhodium, platinum, platina, ataupun palladium, itu logam-logam mulia, itu pun juga nisabnya sama seperti senilai emas. Kalau sekiranya bisa sampai harganya 85 juta atau 85 gram emas, maka dikeluarkan 2,5%. Gitu ya. Ini logam mulia juga masuk dalam kategori harta yang wajib dizakati. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, belajar ini sedikit aja sebenarnya. Ada pertanyaan silahkan. Baik tentang zakat atau di luar zakat. Nisabnya di perak. Oh iya benar. Kalau ikut itu ikut fikih. Ini ikut Menteri Agama. Kalau Menteri Agama berarti nggak dapat dong saya, gitu kan, nggak kena kan? Tapi kalau seandainya ikut fikih lebih hati-hati pakai perak aja. Gitu ya. Kalau pakai perak lebih cepat kenanya. Berapa kemarin bang? Udah dihitungin ya? 18 jutaan kan kemarin? 18 jutaan udah kena. Kalau nunggu 85 juta kayaknya terlalu jauh nanti. Ya.